ada dua hal di sini yang harus kita ungkap terlebih dulu, good news dan bad news. Bad news terlebih dulu, ya tentunya di hari Jumat kita menyentuh zona SL karena kita melakukan zona buy di kisaran 1822, 1824. Ternyata dia melorot sampai zona 1810. Tapi good newsnya adalah apa yang kita curigai sebagai zona rejection benar adanya di 1831 sampai 1834 dan akhirnya turun sampai 1810. Nah, apakah ini kita asumsikan sebagai bearish yang sudah mulai mendominasi? Jawabannya adalah belum tentu. Karena kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Powell di pertemuan FOMC meeting di tanggal 28-29 Juli, seharusnya kita masih akan melihat area kenaikan. So, kira-kira apa yang membuat dia mengalami penurunan di hari Jumat? Ya, kalau misalkan Anda simak lebih jeli lagi, di dalam video saya mengaitkan dengan aliran dana ataupun aliran tingkat permintaan di akhir bulan yang sempat tertunda akibat adanya pengumuman FOMC, dan itu akhirnya terjadi betul-betul di tanggal 30 Juli kita melihat dolar mengalami penguatan. Yang kedua yaitu terkait dengan areal profit taking di mana kenaikan sudah berjalan kurang lebih 2 atau 3 hari sebelumnya. Jadi kita asumsikan kenaikan pun memang belum terlampau agresif walaupun sudah mulai menyentuh zona 1831. Tapi juga bearish belum akan mendominasi karena kita mengacu kepada kebijakan moneter dari Fed yang masih tetap mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dan juga taper masih belum jelas kapan akan dilangsungkan. Tapi yang jelas setelah pertemuan itu kita akan terfokus kepada NFP di minggu ini di hari Jumat dan juga di tanggal 25-27 Agustus itu akan terjadi ataupun diadakan pertemuan Jackson Hole Symposium yang mana kemungkinan para pengamat menilai ini adalah momentum di mana mereka memprediksikan atau memperkirakan Fed akan menggunakannya sebagai pertemuan untuk mengumumkan kebijakan-kebijakan yang relatif strategis atau relatif penting. Tapi apapun itu, yang terpenting adalah zona penurunan untuk kali ini. Saya melihat pola penurunan seperti apa yang sempat disampaikan di video sebelumnya. Ini adalah pola penurunan mungkin akan terjadi kalau ditutup di bawah MA 200. Tapi hari ini ekspektasi saya juga kurang lebih kita akan melihat kemungkinan rejection untuk area support berada di kisaran 1800 atau bahkan maksimum 1795. Artinya kembali itu adalah pola pengulangan yang pernah terjadi kurang lebih di 2 minggu terakhir bulan Juli 2021. So, sangat seru, tapi mungkin nanti sore kita akan coba rangkum lebih jelas lagi apa ekspektasi saya untuk minggu ini, terutama terkait dengan ekspektasi di bulan Agustus dan juga non-farm payroll. Kita lihat technical view 2 Agustus 2021, Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 2 Agustus 2021 jam 11.36 waktu Indonesia bagian Barat. Dari sisi DXY dan juga Treasury Yield kita akan coba kupas, di mana kemarin kalau misalkan Anda simak di video di hari Jumat, sebetulnya ada keraguan ataupun ada kecurigaan bahwasanya US dollar di mana dia sudah menentuh areal dari head and shoulder, kemudian dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, targetnya sudah selesai dan harusnya akan terjadi pullback ya, atau kita sebutnya dengan rally yang relatif terbatas. Nah, Anda perhatikan di sini areal yang kita sudah tandai sebagai resisten 1, resisten kedua, ternyata memang benar adanya setelah dia menyentuh areal target, completely sentuh areal target dari head and shoulder, lalu kemudian dia rebound ya dengan long bullish candle, kemudian dia tertahan di zona tengah walaupun bisa dibilang ini sudah menargetkan atau mencapai target di posisi resisten 1. Lalu kemudian yang paling penting adalah resisten keduanya tidak tercapai lagi. Artinya di sini untuk bullishnya sendiri belum akan mencapai atau menggapai areal resisten kedua. Nah, tinggal sekarang permasalahannya adalah kondisinya sekarang berada di tengah-tengah. Nah, sekarang dari support 1 ini, apakah dia akan mencapai ke support kedua, artinya kembali ke titik awal di mana kemarin sempat turun. Ini berarti support, bisa dibilang ini support pertamanya ya, karena ini adalah area tengah, kita sebut saja pivot, kemudian ini support pertama, ini support kedua, dan sekarang ini adalah resisten 1. Artinya kita akan mencoba melihat, menggali lebih lanjut, apakah nanti malam akan terjadi kejutan apa tidak. Ekspektasinya bagaimana? Ekspektasinya sebetulnya kita akan melihat, kalau misalkan ingin dorong sampai resisten ini, ya katakanlah 92.40, maka dia harusnya mengalami kenaikan. Tapi strategi kenaikannya ada dua kemungkinan. Apakah dia langsung naik dalam artian dari pivot ini langsung naik ke atas, atau dia menguji dulu
ya, atau retest terlebih dulu sampai zona support ini, kemudian nantinya membentuk double bottom. Kalau ini yang terjadi, berarti neckline akan berada di titik 92.18, lalu kemudian target utamanya adalah 92.40. Itu adalah skenario yang cukup bagus dan cukup layak untuk dinantikan. Tapi juga, untuk penurunan terlebih dulu, itu akan berpotensi juga terancam gagal. Karena kemungkinan bisa saja di areal bottom ini bukan double bottom yang kita dapatkan, justru bergerak jauh lebih rendah sehingga menyentuh zona support berikutnya di 91.51. Nah, apakah itu yang bisa terjadi? Ya, sebetulnya bisa saja. Apalagi kalau kita lihat dari MACD, dia sudah mulai cross, lalu kemudian histogram berwarna biru, berarti ini kita asumsikan bullish sudah muncul untuk DXY atau indeks dolar, walaupun dengan status yang kita sebut dengan weak bullish. Artinya kemungkinan potensi kenaikan tetap akan ada walaupun tidak terlampau kuat. Nah, sementara di grafik daily chart kita mendapati pola candlestick yang seperti demikian. Ya, di hari Jumat ditutup dengan bullish candle pasca 1, 2, 3, 4 candle bearish. Ini berarti menandakan akan ada sedikit kenaikan ataupun retrace. Dan kalau kita lihat sebetulnya polanya sudah cukup bagus, dari pola rising wedge targetnya sudah tercapai. Ya, walaupun kita berekspektasi sampai zona 91.50. Nah, kalau dilihat dari MACD pun dia masih dalam fase penurunan dan histogram pun masih belum berubah. Nah, terakhir, kalau kita lihat dari posisi weekly chart, apa yang terjadi kemarin di sepanjang minggu kemarin itu ditutup dengan bearish candle. Kemarin saya sudah sebutkan kemungkinannya terancam dengan adanya bearish engulfing, yang berarti pula bahwasannya minggu ini akan terjadi penurunan lanjutan. Karena kalau kita lihat dari komposisi bearish engulfing ini, berarti next candle-nya akan terkonfirmasi atau harus dikonfirmasi dengan bearish candle. Atau bisa saja kita melihat sebagai 3 candle terakhir. Ya, bullish, lalu kemudian doji, kemudian ini adalah bearish candle. Kalau misalkan dari 3 candle ini, berarti kecurigaan kita adalah sebagai evening star, yang berarti pula next candle itu akan terjadi penurunan. Nah, terakhir adalah monthly chart yang menunjukkan pola kemarin atau bulan Juli itu ditutup dengan doji candle yang berbentuk shooting star. Artinya apa? Pasca kenaikan long bullish candle di bulan Juni, lalu kemudian ditemani bulan Juli dengan shooting star, maka seharusnya di bulan Agustus kita akan melihat potensi penurunan dari DXY. Ya, apapun itu, sepanjang bulan Agustus ini kita masih tetap berharap-harap cemas dan menantikan Jackson Hole Symposium di akhir bulan. Di sisi treasury yield, kita pun melihat dari zona monthly yang ternyata masih dalam fase bearish, kemudian MACD pun masih berada di bawah zero ataupun garis 0. Kemudian kalau dilihat dari weekly chart, otomatis pola pergerakannya juga masih dibayangi dengan bearish, dan ini tinggal menunggu apakah dia akan cross di bawah histogram atau di bawah zero lines atau tidak. Dan termasuk kalau misalkan kita perhatikan dari pola pergerakan daily yang ternyata ditutup dengan pola candle bearish kembali. Technical view gold 2 Agustus 2021 jam 11.44 waktu Indonesia bagian barat, high 1816.70 dan low 1808.30, running price 1810.00. Oke, satu hal yang jelas, pagi tadi kami sempat men-share untuk melakukan sell on rally ataupun sell on pullback di zona 18.18, 18.20. Ternyata dia terhenti di zona 18.16.70. Oke, kita lihat terlebih dulu ya. Penurunan sudah selesai, sudah cukup bagus dan sesuai dengan perkiraan kami di kira-kira 18.08 ya. Itu kami tarik dari zona ini. Ya, ini adalah zona yang 13 Mei di mana area terendahnya adalah 18.08.50. Nah, kalau kita perhatikan di hari Jumat adalah sesuai dengan kecurigaan sebetulnya. Walaupun kemarin kita sempat menyarankan untuk melakukan buy, tapi juga warningnya adalah hati-hati dengan pola penurunan, karena bisa saja areal rejection terjadi sesuai dengan areal di tanggal 14, 15, 16, di mana areal tertinggi saat itu berada di 14 atau 18.33, lalu kemudian sempat dua sisi candle ini di tanggal 14 dan 16 selalu tertahan atau mentok di zona 18.31, dan itu persis yang terjadi kemarin di hari Jumat. Dia hanya bertahan sampai 18.31, kemudian turun di bawah MA 200. Nah, sekarang karena dia dibuka di bawah MA 200, seperti apa yang sempat saya sampaikan di video hari Jumat, bahwasanya kemungkinan potensi penurunan itu akan berlanjut di hari Senin. Itu pun dengan catatan pula, kalau kita lihat pertama adalah kondisi penutupan bearish candle, lalu kemudian berarti dua candle terakhir Kamis dan Jumat bisa dikategorikan sebagai bearish harami. Nah, apa
itu berarti potensinya adalah next candle akan terjadi bearish. Yang kedua adalah alasan dari ditutup di bawah MA200. Kala itu MA200 berada di zona 1821.00 dan ternyata berhasil ditutup 1813.50. Artinya kembali pola bearish itu seharusnya terjadi di hari Senin. Nah, sekarang skenarionya apakah ini double top atau tidak? Semua tergantung dari sisi neckline. Yang mana neckline akan berada di zona 1790 ataupun 1793. Yang artinya kalau kita ingin mengkonfirmasi big reversal untuk bearish, maka kemungkinan kita harus menantikan breakout area neckline di zona tersebut. Yang berarti pula masih ada harapan kalau ternyata dia tidak berhasil menembus zona neckline, maka kita bisa asumsikan nantinya akan terjadi doji candle. Dan itulah ekspektasi kita untuk hari ini. Kalau Anda ingat, beberapa waktu silam kita sempat mengalami keadaan yang hampir sama. Jadi kita asumsikan saja, mungkin saja penurunan sampai malam atau sore hari setidaknya bisa saja membuat tail seperti demikian di tanggal 19 Juli, atau bahkan bisa saja membentuk areal candle seperti ini. Ya, ini adalah yang paling jelas di tanggal 23 April 2021. Kalau itu pola candlenya hampir sama dengan formasi bearish harami. Ini pun bearish harami. Jadi kalau kita mendapatkan teritori ataupun candle seperti ini, maka next candlenya itu bisa diharapkan untuk kenaikan. Tapi juga yang paling jelas adalah kondisi doji candle seperti ini, ya. Itu adalah long lower shadow atau bahkan bisa saja membentuk pola seperti ini. Nah, manapun itu, minimal kalau misalkan kita inginkan kenaikan kembali di atas MA200, maka setidaknya hari ini akan ditutup dengan doji candle. Itu saja. Nah, tinggal permasalahannya apakah data ekonomi nanti malam mendukung atau tidak. Oke, di sisi H4 kalau kita lihat dari pola pergerakannya, ternyata apa yang kita gambarkan sebagai pola penurunan kemarin persis dengan apa yang terjadi. Nah, kalau misalkan dilihat, saya menarik area Fibonacci retracement dari zona 1792.40 sampai 1832.40, dan itu ternyata kita dapati pola penurunan Fibonacci retracement 38.2%, 50% dan 61.8%, yang mana sampai tadi malam pun dia sempat turun sampai zona 18.0 10 ya, atau 1810.10, dan dia rebound sampai 1813. Nah, ini berarti zona 50% dan juga 61.8% masih cukup bagus. Terutama pagi ini setelah dia tergelincir sampai 1808. Jadi ini sebetulnya kategorinya harusnya Anda harus melakukan buy on dip, karena dia sudah mengalami penurunan sampai zona 61.8%. Aturannya, kalau misalkan kita asumsikan dia sudah mengalami penurunan seperti ini, maka SL kalau Anda melakukan buy di zona 61.8%, yaitu 1807, berarti Anda akan melakukan stop loss itu di bawah zona 76.4% atau di bawah 100% sekaligus. Ya, kalau misalkan di bawah 76.4%, level 76.4% berada di 1801.80. Artinya stop loss akan berada kurang lebih 1798 atau di 1800. Tapi kalau Anda mencantumkan stop loss di bawah 100%, berarti Anda cantumkan di bawah 1792.40. Contoh, saya cantumkan SL di zona 1790 atau mungkin saja di zona 1789. Nah, ini berarti mengindikasikan kita masih mempercayakan terhadap Fibonacci retracement. Bagaimana dengan kondisi dari falling wedge sendiri? Ya, kita asumsikan saja untuk sementara waktu sudah selesai. Jadi saya akan hapus areal untuk ini. Saya tidak asumsikan lagi dengan falling wedge, tapi kita akan berurusan dengan zona koreksi. Nah, areal resisten dari falling wedge sebelumnya itu tetap menjadi acuan. In case ternyata memang benar pasca dia tebus areal resisten, justru ini masih dalam fase yang normal, pola penurunan sebagai koreksi. Jadi harapan saya di malam hari begitu data ekonomi sudah muncul, nanti kita akan mendapatkan pantulan yang cukup optimal, kurang lebih di zona 76.4% ataupun 61.8%. Itu artinya di kisaran 1801 ataupun 1807. Dan ini memberikan catatan pada kita, terutama untuk Anda, kalau ternyata sampai malam hari dia mengalami penurunan, katakanlah sudah bertahan atau berada di bawah 1808, jangan lakukan sell terlebih dulu, justru menunggu sampai data keluar, dan kemungkinan kita akan ganti strategi menjadi area buy kalau ternyata dia sudah memasuki 1801 sampai 1806. Artinya buy on dip kurang lebih di area tersebut. Nah, sementara di grafik H1 pagi tadi alasan saya untuk melakukan sell adalah diasumsikan penurunan, ya, karena kemarin kita mencantumkan dari teritori ini, ya, area kenaikannya ternyata dia sudah tembus, lalu kemudian sekarang kita asumsikan menggunakan wave terakhirnya untuk dihitung
kapan ataupun sampai seberapa tinggi. Nah, ternyata saya mendapati 38.2%, 50% ataupun 61.8%. Pilihannya kurang lebih seperti demikian, tapi saya mencantumkan sell on rally-nya 18.18 ataupun 18.20 sehingga nantinya saya bisa menggunakan SL di zona 18.26 berada di atas 61.8% sesuai dengan rule ataupun teknis dari Fibonacci retracement. TP pertama adalah 1814.60 ataupun TP kedua 1808.80. Nah, sementara kalau misalkan sekarang Anda lihat sudah seperti ini, maka estimasi saya perkiraan untuk mengalami penurunan lanjutan itu akan berada kurang lebih seperti ini. Kita gunakan Fibonacci expansion. Nah, kurang lebih teritorinya adalah yang memungkinkan 1803 dan 1795. So, dengan demikian, alternatifnya, kalau misalkan sampai malam hari tetap bertahan di bawah 1810 atau bahkan sudah memasuki 1805, harap berhati-hati saat rilis data. In case ternyata market sudah mengantisipasi. Dan saya merencanakan untuk melakukan buy on dip di kisaran 1803 ataupun maksimum di 1795. Dengan SL dan TP tentunya bisa Anda atur sesuai dengan trading plan Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.